Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi dalam Tuhan. Bertemu kembali dalam program Pagi Menyapa di channel multimedia GKJ Purworejo. Harapan saya bahwa kita semua ada dalam kondisi yang sehat, ada dalam hati yang penuh sukacita, sehingga kita pun semangat di dalam menjalani hari ini. Dan harapan kita adalah hari ini kita boleh dilimpahi dengan banyak kebaikan dan juga senantiasa rasa syukur boleh senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara semua, sebelum kita mengawali hari ini dengan banyak kegiatan, mungkin ada banyak agenda yang harus Bapak Ibu kerjakan. Marilah kita mendasari dengan firman Tuhan, dengan harapan bahwa firman Tuhan ini menjadi pegangan di dalam kita beraktivitas hari ini. Firman Tuhan akan terambil dari 1 Tawarikh 23 ayat 1 sampai 6 dan akan dilanjutkan pada ayat 27 dan 28. 1 Tawarikh 23 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan 27 dan 28. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim. 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang. Dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Kehat, dan Merari. Ayat 27 dan 28. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan, mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran, bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah. Demikianlah firman Tuhan dari 1 Tawarikh 23 ayat 1 sampai 6 dan ayat 27 dan 28. Bapak Ibu Saudara, perikop yang kita baca tadi menceritakan bagaimana Daud pada masa tuanya dia melimpahkan tugas tanggung jawabnya dengan memilih pengganti, yaitu Salomo. Hal ini wajar bagi seorang raja yang akan digantikan oleh penerusnya, maka selain memilih Salomo menjadi pengganti dirinya sebagai seorang raja, maka Daud pun juga memberikan aturan-aturan baru untuk seluruh umat Israel. Maka Daud, seperti yang sudah kita baca tadi, mengumpulkan para pembesar Israel, mengumpulkan para imam dan juga orang-orang Lewi. Lalu Daud membagi tugas kepada mereka, seperti yang sudah kita baca, orang-orang yang berusia 30 tahun ke atas dikumpulkan. Dan ternyata ada banyak di sana, dan Daud lalu membagi berdasarkan kebutuhan tugas pelayanan. Ada yang ditugasi mengawasi pembangunan, ada yang ditugasi menjadi pengatur dan hakim,
Ada yang ditugasi menunggu pintu gerbang, dan ada yang ditugasi menjadi tim ujian. Selain itu, selain yang usia 30 tahun ke atas, Daud juga memilih dari sebagian orang-orang Lewi yang berusia 20 tahun ke atas. Di sana Daud memberikan tugas untuk membantu anak-anak Harun dalam menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, yaitu antara lain mengawasi pelataran, mengawasi bilik-bilik, dan juga pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah. Jadi Daud melimpahkan tugas-tugas ini kepada seluruh umat Israel, tidak hanya kepada Salomo. Nah, pembagian tugas yang Daud lakukan ini memberikan pengertian juga kepada kita tentang bagaimana pentingnya pembagian tugas di dalam sebuah tugas pelayanan. Semua harus terlibat, bersama-sama, bekerja bersama, melayani bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada di dalam ibadah ini yang bertugas menjadi pelayan firman. Ada yang bertugas menyiapkan di belakang segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah, supaya proses ibadah berjalan dengan lancar. Ada yang bertugas di peralatan, ada juga yang bertugas di puji-pujian, dan semuanya ini mendatangkan sebuah harmoni untuk kelangsungan ibadah berjalan dengan baik. Dan di atas semuanya itu, tujuan kita adalah mempermuliakan nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terjadi saat ini, kadangkala pembagian tugas ini ada kalanya memunculkan yang namanya kesalahpahaman. Kadang-kadang ada yang iri dengan pembagian tugas. Ada yang merasa bahwa tugasku terlalu berat. Ada yang merasa bahwa dia terlalu ringan melakukan tugas pelayanan ini. Padahal semuanya sesungguhnya adalah sama di hadapan Tuhan. Dan ini sesungguhnya bisa menghambat pekerjaan Tuhan dan tidak membawa nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita bergereja, kita diingatkan bahwa masing-masing jemaat memiliki karunia yang berbeda-beda. Karunia yang berbeda satu dengan yang lain. Ini bukan untuk saling ditonjolkan, saling menganggap bahwa aku yang terbaik. Tetapi keberbedaan karunia ini seharusnya saling melengkapi. Satu dengan yang lain saling menolong, sehingga sebuah harmoni ini akan terjalin dan sekali lagi nama Tuhan yang dipermuliakan. Dengan kelebihan dan kemampuan yang beragam, kita dapat saling mendukung, sehingga pelayanan tidak bersikap one man show. Tidak hanya milik satu orang. Pelayanan tidak hanya terfokus pada satu orang, tetapi semua terlibat di dalam sebuah tugas pelayanan. Tidak hanya milik orang-orang yang sudah dewasa, tidak hanya milik orang-orang yang sudah mapan, tetapi tugas pelayanan ini juga menjadi tanggung jawab dari semua, termasuk anak-anak, termasuk remaja, termasuk pemuda. Bagaimana kita memberikan contoh kepada rekan-rekan muda, generasi muda, sikap dan tindakan kita di dalam kita berpelayanan. Kita melibatkan mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan. Kita memberikan contoh kepada generasi muda bagaimana saling bekerja sama, saling menolong, saling menopang, dan bukan untuk kemuliaan diri kita, tetapi hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Maka Bapak Ibu Saudara,
Maka mari kita saling menopang sesuai talenta masing-masing dengan mengikuti kebutuhan yang ada. Dimanapun kita berada, di gereja manapun kita berada, atau mungkin tidak hanya di gereja, di lingkungan kita tinggal, di pekerjaan kita ada, kita memiliki kemampuan yang berbeda. Biarlah kita juga boleh saling melengkapi, saling menolong dengan rekan sekerja kita. Kita saling menolong dengan tetangga kiri kanan kita untuk saling melengkapi. Mungkin di lingkungan kita tinggal ada tetangga yang tidak bisa untuk ngomong di tempat umum, tidak berani untuk memimpin, tetapi dia memiliki kelebihan misalnya dalam hal masak-memasak. Kita mungkin berani ngomong di depan orang banyak, tetapi dia memiliki kemampuan dalam hal masak-memasak. Saling melengkapi ketika sebuah kegiatan dilakukan, siapa yang memimpin acara, siapa yang bagian dalam menyiapkan makanan, siapa yang bertugas di dalam memandu ataupun berkata-kata sebagai seorang yang memberikan sambutan dan sebagainya. Saling melengkapi, saling menolong. Tidak hanya di gereja, dimanapun kita berada, marilah kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada kita, kita adalah banyak anggota, satu tubuh di dalam Kristus. Kristus adalah kepala, dan kita adalah anggota tubuh. Ketika tangan harus menolong kaki, ketika otak harus menolong yang anggota yang lain, maka mari saling melengkapi, saling menolong. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan kembali, bukan kelebihan yang kita tonjolkan, tetapi bagaimana kita dengan rendah hati mau belajar menolong, melengkapi dengan rekan-rekan kita, entah dalam satu gereja, entah dalam tempat kita bekerja, ataupun di lingkungan kita tinggal. Selamat pagi, selamat berkarya, dan menjadi berkat dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk pagi ini ya Tuhan, firman yang boleh kami dengar mengingatkan kepada kami bahwa sesungguhnya kami adalah manusia yang tidak sempurna. Kami harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Kami memiliki kelebihan, tetapi kami juga memiliki kekurangan. Biarlah kelebihan itu tidak menjadikan kami tinggi hati, kekurangan itu tidak menjadikan kami rendah diri, tetapi kami belajar dengan kelebihan dan kekurangan kami masing-masing, kami saling melengkapi, baik itu di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan bermasyarakat, kami boleh menjadi penolong-penolong satu dengan yang lain. Tuhan memberkati dan Tuhan memampukan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan rasa syukur dan kami mengingat akan setiap firman Tuhan. Dalam nama Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Salam.